sesuai dengan janji kita ya Bu, waktu lalu kita akan ada percakapan sedikit, akan berdiskusi terkait pelaksanaan coaching. Tapi kita duduk dulu ya Bu. Oh iya, boleh di situ. Ayo. Oke, baik Buat Mula. Sesuai dengan kesepakatan kita lalu kan, Ibu akan melakukan coaching dengan menggunakan alur filter. Nah, jadi sebentar kita menggunakan 4 kriteria dalam penilaian ya Bu. Jadi yang pertama kita beri nilai cukup, kedua cukup baik, ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi fokus nanti sebentar dalam kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi sebentar akan ada rencana pengembangan kompetensi coaching. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi yang pertama yang ingin Ibu kembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kan begitu Bu? Iya Bu. Oke, jadi secara spesifik sebenarnya apa sih yang Ibu ingin kembangkan lewat ketiga ini, lebih spesifiknya yang mana? Oh iya, jadi dari ketiga kompetensi ini mungkin saya ingin fokus untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh barangkali Bu. Jadi nanti sebentar dalam pelaksanaan coaching untuk dapat mengembangkan kompetensi ini, ya saya akan hadir penuh dengan cara memfasilitasi tempat duduk agar supaya bisa berdampingan dengan coaching. Kemudian saya juga pasti akan menyimak apa yang disampaikan oleh coaching, dan selanjutnya saya akan menghindari atau tidak akan terpengaruh dengan gangguan-gangguan yang ada di sekitar saya, mungkin begitu. Oke, baik sekali ya, itu untuk kehadiran penuh. Dan kapan sih akan pelaksanaan ini Bu? Kebetulan hari ini Bu, karena saya sudah jadi janjian dengan coaching. oke. Nanti setelah ini mungkin saya akan ada percakapan dengan coaching, dan saya harap Ibu bisa bantu saya untuk mengamati percakapan sebentar supaya akan ada perbaikan juga buat saya. Baik, jadi sebentar Wakila saya akan mencatat ya kegiatan sebentar sesuai dengan pengamatan saya. Nanti saya akan mencatat, kemudian nanti akan menyampaikan. Mungkin Bu, lebih baik kita ke ruangan saja ya Bu, agar supaya tidak terganggu. Oke, ya mungkin kita ke ruangan sini Iya, aja, baik, ya. mari. Ya mari Bu. Tutup ya. Oke, selamat pagi Bu Insa. Selamat pagi Bu Aprila. Aduh, Sehat-sehat. iya sehat. Kita bertemu kurang lebih sebulan yang lalu ya Bu? Iya. Ya bersyukur kita bertemu lagi. Terasa ya Bu ya. Nah, kira-kira 1 bulan ini apa nih yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan setelah percakapan kita waktu itu? Pada waktu itu kan kita bercakap untuk meningkatkan kreativitas ya Bu dalam perencanaan. Nah itu sudah saya mantap. Iya. Bagaimana respon guru-guru? Dengan ya respon guru bervariasi. Ada yang setuju, ada yang suka, tapi juga ada yang merasa mungkin ya apa yang saya buat biasa-biasa saja, mungkin tidak menarik bagi mereka. Ya, paling tidak seadanya Iya. lakukan. Nah, pertemuan kita hari ini tidak cukup lama, hanya singkat, paling 5-10 menit. Kita akan sedikit bercakap-cakap, berdiskusi. Kira-kira topik apa nih yang akan kita bahas hari ini? Begini Bu Aprila, saya punya masalah nih dengan teman-teman guru, terutama dengan guru senior. Jadi mereka mungkin menganggap saya junior, jadi mungkin di pandangan mereka saya ya tidak mengerti apa-apa mungkin. Jadi setiap apa yang saya lakukan mungkin dengan kata lain mereka anggap enteng, saya seperti itu. Jadi hal ini membuat saya merasa tidak nyaman ketika berada di Pasti, tapi ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin didapatkan? Saya berharap sungguh dalam kesempatan ini saya bisa menemukan solusi supaya nanti ketika saya dengan ruang guru ada perasaan nyaman yang saya rasakan seperti itu. Iya, jadi kalau tidak
Ibu sampaikan tadi, ada perasaan sedikit kurang nyaman ketika berada di ruangan guru karena berhadapan dengan guru-guru senior yang kesannya menganggap enteng Ibu Angel sebagai guru yang tergolong junior. Gitu ya. Oke, jadi bisakah Ibu menggambarkan kira-kira bagaimana situasi sekarang ini di sekolah khususnya di ruangan guru ini? Jadi ketika ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ya terkait dengan apa yang sudah saya dapat, saya ingin berbagi ke mereka. Mereka seakan kurang menerima seperti itu, Bu. Jadi membuat saya tersinggung juga. Jadi situasinya seperti itu. Jadi guru-guru yang senior itu mereka lebih menunjukkan bahwa mereka semua harus ikut apa yang menjadi aturan mereka. Jadi kami junior harus patuh kepada guru senior seperti itu. Oke. Dan situasi yang digambarkan tadi terkait guru senior dan guru junior, kira-kira menurut Ibu apa yang mempengaruhi situasi tersebut? Iya. Yang mempengaruhi ya Bu, mungkin saya pikir bahwa mereka lebih berpengalaman mungkin dari saya, sampai-sampai saya tidak dianggaplah seperti itu. Iya, mungkin seperti itu. Jadi dari apa yang digambarkan tadi, situasi ideal seperti apa yang diharapkan terjadi? Saya berharap sih ada saling menghargai di antara kami sebagai junior dan senior, saling menerima pendapat seperti itu dan bisa saling bantulah, tidak memandang kok dia junior harus kasih senior dan sebaliknya seperti itu. Luar biasa ya. Kemudian untuk situasi ideal yang Ibu harapkan tadi, bagaimana bisa saling menerima, saling menghargai, kira-kira apa yang bisa membuat situasi tersebut bisa terwujud? Mungkin ya, setelah saya pikir-pikir Bu, sebagai junior pasti menghargai lah ya apa yang disampaikan oleh senior, tidak boleh membentak atau membantah apa yang mereka sampaikan karena memang dari segi usia juga kan kami junior, jadi menghargailah yang lebih luas seperti itu. Dan mungkin hal yang lebih yang ingin dilakukan, yang pastinya saya akan menunjukkan kompetensi saya dalam hal mengajar supaya apa yang mereka pikirkan kepada saya ternyata itu tidak benar seperti itu. Mungkin saya lebih kreatif untuk menerapkan pembelajaran atau mungkin lebih dewasa dalam berpikir mengambil satu keputusan supaya nanti guru-guru senior melihat wah ternyata guru junior ini hebat juga ya, tidak seperti yang kami bayangkan. Mungkin seperti itu harapan saya biasanya. Semoga itu bisa Iya, Nah, dari apa yang disampaikan tadi, kira-kira apakah ada gagasan baru yang didapatkan mungkin dari apa yang disampaikan tadi? Gagasan baru yang saya dapatkan itu, kalau saya pikir saya mungkin memberi teladan yang baik, memberi teladan yang baik kepada guru-guru, terutama juga kepada guru senior. Seperti itu mungkin karena memang benar teladan paling tidak ada hal baik yang bisa perlihatkan ya kepada guru senior. Nah, untuk dapat mewujudkan itu atau melakukan itu, kira-kira apa yang perlu Ibu siapkan? Pasti persiapan diri ya Bu. Kalau saya mengatakan tadi untuk meningkatkan kreativitas, berinovasi, nah yang pasti saya belajar mandiri, melihat di referensi YouTube mungkin atau ikut webinar atau mungkin juga bertanya kepada guru-guru yang lebih berpengalaman ya, mungkin seperti itu. Apa ada lagi mungkin yang ingin Ibu kemukakan terkait dengan persiapan atau mungkin gagasan agar supaya kesenjangan antara junior dan senior itu bisa ya perlahan-lahan bisa hilang? Mungkin saya akan sharing dengan sekolah terkait dengan hal ini supaya juga kepala sekolah bisa memberi arahan ya, menengahi apa yang dialami oleh guru-guru junior termasuk saya. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira dari apa yang sudah disampaikan tadi, situasi ideal, harapan Ibu,
dan harapan saya ya pasti mereka menghargai lah usaha saya. Oke, luar biasa. Iya. Kapan kira-kira Ibu akan memulai gerakan itu? Minggu depan pasti saya akan Apakah akan mulai di kelas dulu perwalian mungkin atau mungkin akan sesuai dengan jadwal? sesuai dengan jadwal yang pasti Bu ya. Saya akan. Oke. Apakah Ibu mungkin butuh bantuan? Siapa yang mungkin akan membantu Ibu dalam kegiatan ini? Ya, dalam hal ini ada pendeta sekolah. Saya sering curhat ke ibu. Jadi dalam hal ini mungkin ibu yang akan bisa membantu saya mengingatkan. Oke, jadi nanti yang bisa membantu Ibu untuk mengingatkan dan Ibu juga bisa mendampingi Ibu dalam kegiatan tersebut. Tidak terasa Ibu. Iya, kita betul. sangat terbatas ya. Sudah hampir lewat 10 menit kita terasa ya, ya, Bu ya. Tidak terasa karena percakapan yang cukup seru. Iya. Nah, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan? Iya, saya bersyukur ya dalam percakapan ini. Saya mendapat solusi bahwa ternyata saya itu harus meningkatkan kompetensi saya dalam hal mengajar mungkin supaya nanti pandangan guru-guru senior ya terhadap saya itu bisa berubah 180 derajat. Oke, gitu. Luar biasa ya, banyak hal baik dan menarik yang kita dapatkan dari percakapan ini. Saya juga bisa banyak belajar dari Ibu Angel tentang bagaimana mengatasi kesenjangan antara junior dan senior ya, dan juga ya banyak hal baik yang kita bisa dapatkan. Tapi karena keterbatasan waktu, saya Bu, tapi saya berharap kita bisa bertemu lagi ya. Iya, pasti. Bisa berbagi lagi perkembangan apa yang sudah dapat Ibu dapatkan. Iya, Bu, progresnya ke depan seperti apa. Oke? Oke, Kita bertemu lagi Bu Angel ya. Iya. Kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Ya, sukses ya. Iya, sama-sama, Bu. Baik ya Ibu Akula, tadi luar biasa ya percakapannya tadi dengan Coach Nah, bagaimana hasilnya? Ya, luar biasa. Hasilnya sangat baik dan proses coachingnya juga berjalan dengan baik. Dan saya sangat menikmati coaching tadi. Wow, luar biasa. Oke, kita akan bahas dan analisis ya hasil percakapan tadi terkait dengan pencapaian kompetensi yang sudah dikembangkan oleh Ibu Akula. Tadi itu Bu. Ya. Dan sekarang apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi? Ya, jadi karena yang ingin saya kembangkan itu kan kompetensi kehadiran yang penuh. Jadi dalam percakapan tadi, ya saya sudah mencoba untuk melakukan apa saja yang perlu saya lakukan. Misalnya saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Coach, saya mendengarkan dengan aktif apapun yang disampaikan oleh Coach. Saya juga berusaha untuk menatap Coach selama dia menyampaikan ide dan gagasannya. Dan saya juga sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan pernyataan dari coach saya. Ya, baik. Ya, betul sekali seperti apa yang sudah disampaikan juga dalam pengamatan saya. Luar biasa ya. Ini sudah hadir pun sudah menatap coaching, kemudian sudah tadi melakukan hal-hal yang baik, tentunya mendengarkan. Memang sudah berjalan dengan baik. Luar biasa ya Bu. Pun yang baik. Nah, saya juga berterima kasih pada Ibu karena sudah mau mengamati proses coaching saya tadi bersama dengan coaching. Terima kasih juga sudah mencatat hal-hal yang sudah saya lakukan tadi dan juga sudah menyampaikan kepada saya. Ternyata saya sudah menjalankan sesuai dengan kriteria yang ingin saya capai berdasarkan apa yang disampaikan tadi. ya, oke baik. Nah, setelah melakukan coaching tadi, jadi masih adakah kompetensi yang lain yang mungkin Ibu Akula ingin kembangkan lagi? Ya tentu saja ya Bu, karena dari ketiga kompetensi coaching, karena saya kan tadi baru kembangkan satu kehadiran penuh, yang mungkin ke depan saya ingin mengembangkan keterampilan atau kompetensi coaching, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena ingat saja untuk pertanyaan berbobot memang saya masih sedikit kebingungan untuk bisa menyampaikan pertanyaan yang memang berbobot buat saya. Oke, jadi Ibu akan mengembangkan bagaimana pertanyaan dan berbobot. Kan seperti itu Bu. Kapan Ibu akan melakukan itu?
akan lakukan, akan mencoba mempraktikkan itu, dan mungkin saya akan ya belajar dari teman-teman yang lain, banyak bertanya, atau mungkin juga bisa mencari referensi dari berbagai sumber agar supaya bisa menambah wawasan saya terkait pertanyaan berbobot. Oke, jadi Ibu akan segera ya, Iya, dengan menambah referensi, pasti akan baca-baca Iya. ya, atau mungkin akan bertemu dengan guru-guru yang lain mencari informasi ya. Baik sekali ya Bu. Kemudian kapan Ibu akan melakukan lagi coaching seperti ini? Iya, memang luar biasa ya coaching ini. Saya juga tertarik dengan pelaksanaan kegiatan coaching ini, tapi mungkin saya bisa lakukan ini nanti apabila ada permintaan dari teman-teman guru, mungkin ketika mereka menghadapi masalah, ya kesempatan yang luar biasa ya bagi saya untuk mempraktikkan coaching ini lagi. Oke, jadi sesuai dengan permintaan Iya, ya, tentu mudah-mudahan saja. kan pasti untuk masalah pasti akan ada tips ya. Jadi bagaimana kita bisa membantu kedua. Iya. Mungkin seperti itu ya Bu. Betul sekali. Iya, luar biasa ya Bu, perjumpaan kita saat ini karena waktu juga. Terima kasih Bu Afila. Terima kasih banyak Ibu Susan. Nanti ke depan 1 minggu atau 2 minggu lagi, saya akan menghubungi Ibu ya. Ya. Apabila ada nanti coaching lagi. Oke, saya sangat juga lagi. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih. Tetap semangat ya. Oke. Selamat pagi, Angel. Baik, luar biasa Bu. Aduh, kita akan ngobrol-ngobrol kan Bu, Iya. tapi terus saja di situ. Iya, mari. Ya, jadi begini, Bu Susan, kan akan melakukan percakapan coaching. Nanti dalam diskusi coaching menggunakan alur Tirta. Nah, kita menggunakan rubrik penilaian dengan 4 kriteria ya, Bu. Pertama, kurang baik, kedua cukup baik, ketiga baik, dan keempat sangat baik. Nah, nanti dalam percakapan coaching kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Ya. Baik, jadi nanti sebentar dalam kegiatan coaching saya sebentar Bu, saya akan menyampaikan beberapa hal menyangkut kompetensi yang harus saya capai, termasuk di dalamnya bagaimana kehadiran penuh, kemudian kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang ketiga yaitu bagaimana mendengarkan dengan aktif. Mungkin itu 3 yang akan saya uji sebentar. Iya, jadi kompetensi coaching ya Bu, Iya. kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira secara spesifik, yang mana yang akan Ibu kembangkan? Oh, jadi nanti sebentar Bu saya akan mengembangkan tentang kehadiran penuh. Ya, Karena lewat kehadiran penuh itu bagaimana saya harus mau menciptakan suasana yang lebih nyaman, ya, lebih akrab nanti dengan coaching sebentar. Kemudian tentu saya akan fokus di situ. Kemudian saya tidak akan terpengaruh ya Bu dengan situasi yang ada sehingga benar-benar coaching sebentar bisa berjalan. Ibu, aduh luar biasa ya Bu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Nah, kapan kira-kira pelaksanaannya Bu? Sudah janjian Bu, mungkin sebentar lagi coaching kita akan sampai dan kita akan mulai. Nanti sebentar saya akan mencatat apa yang sudah diobservasi dan nanti saya akan sampaikan ke Ibu ya. Iya, baik Bu. Bantu ya Bu Angel. Iya, pastinya Ya, dong Bu. terima kasih. Tapi mungkin lebih baik kita ke ruangan ya Bu, agar supaya kita lebih nyaman ya untuk coaching sebentar. Ke ruangan sana ya Bu. Oke. Oh iya, mari silakan Bu. Selamat pagi Bu Abila. Selamat pagi Bu Susan. Hari ini Luar biasa Bu. Sangat baik. wow, semangat sekali ya. Oh, semangat. Harus Ya. semangat. Oke, seperti pertemuan kita masih sudah sebulan ya kita tidak bertemu. Ini kurang lebih sebulan. Iya, saya sudah dari sekali ya. Sudah sama saya juga Sudah sudah. mendengarkan hal-hal baru apa yang saya lakukan di sekolah. Ya, oke. Sebenarnya apa sih tujuan percakapan kita sekarang? Begini Bu, jadi ada hal yang ingin saya sampaikan, saya ceritakan kepada Ibu karena saya yakin dengan percakapan ini paling tidak saya bisa menemukan ide solusi untuk menyelesaikan ya sedikit permasalahan yang saya hadapi. Jadi ada satu orang
siswa saya, orang tuanya agak sedikit berbeda dengan orang tua yang lain. Jadi saya merasa sedikit tertantang dengan keberadaan orang tua ini karena sedikit tidak menerima agenda yang sudah diprogramkan oleh sekolah terkait dengan penyerahan hasil belajar atau evaluasi belajar anaknya. Jadi ceritanya dia tidak datang pada waktu yang sudah ditetapkan oleh sekolah. 1 bulan berlalu masih belum juga datang, sampai pada akhirnya anak tersebut harus diberikan sedikit peringatan untuk disampaikan kepada orang tua. Tiba-tiba dia datang ke sekolah dengan gaya yang sedikit arogan, menolak apa yang sudah diprogramkan oleh sekolah, dan dia malah melemparkan kesalahannya itu kepada saya sebagai wali kelas. Begitu. Jadi saya merasa antara bersalah tapi juga harus menuntut kewajiban dari orang tua tersebut. Kurang lebih begitu. Ya, oke. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, apa yang saya rekam, jadi ada siswa ibu ketika di sini menuntut bagaimana tanggung jawab sebagai orang tua ketika anaknya bersekolah pada akhir pembelajaran atau pada tengah semester pasti ada pemberian hasil supaya mengetahui sampai di mana pencapaian ini. Jadi sebenarnya di sini tanggung jawab orang tua untuk sebenarnya bagaimana untuk melihat atau langsung bentuknya ketika dalam akhir pembelajaran akan diberikan satu hasil yang baik. Dan apa sih yang akan Ibu inginkan dalam percakapan kita saat ini? Ya, jadi dalam percakapan ini seperti yang sudah kita pernah lakukan lalu, saya berharap paling tidak saya mendapatkan pencerahan, saya mendapatkan penguatan, tapi juga bisa mendapatkan langkah-langkah strategis untuk dapat menyelesaikan permasalahan saya. Jadi yang tujuan kita ingin ada satu ide atau gagasan yang lain terkait dengan masalah tadi tentang orang tua yang harusnya bertanggung jawab. Oke, baik. Dan situasi yang terjadi sekarang ini sebenarnya sudah saya gambarkan tadi bahwa sedikit ada kesenjangan antara saya dan orang tua akibat peristiwa itu, karena dia merasa saya terlalu memaksakan anak tersebut atau juga orang tua untuk datang ke sekolah. Jadi mungkin menurut bapak ini agenda itu tidak begitu penting. Mungkin dia merasa itu hanya kepentingan dari wali kelas atau juga guru yang lain, padahal itu kepentingan untuk anaknya sendiri. Jadi kalau itu ada kesenjangan antara saya dan jadi kesenjangan antara orang tua ya dengan wali kelas yang seakan-akan itu satu hal yang tidak penting, padahal itu sangat penting. Oke, baik. Nah, apa sih yang mempengaruhi hal itu? Ya mungkin itu dipengaruhi karena orang tua yang merasa tidak begitu penting untuk menerima atau mendengarkan laporan dari wali kelas. Mungkin juga kalau bisa saya simpulkan, orang tua tersebut tidak begitu peduli dengan perkembangan anak dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Tapi mungkin juga bisa dipengaruhi karena mungkin cara penyampaian saya yang berlebihan atau kurang tepat kepada anak atau juga kepada orang tuanya. Oh iya, jadi seperti itu ya. Bagaimana sebenarnya orang tua menanggapi akan hal ini. Nah, situasi yang ingin dicapai atau yang diinginkan seperti apa? Saya sih berharap situasinya ya normal-normal saja. Bagaimana saya bisa melaporkan dengan nyaman kepada orang tua terkait anaknya, dan juga bagaimana orang tua bisa mendengarkan laporan saya ya dengan bijaksana. Apapun yang saya laporkan, orang tua juga harus bisa bertanggung jawab, karena ya perkembangan anak juga ditentukan oleh kepentingan orang tua tentang kegiatan belajar di sekolah. Baik ya, situasi yang sangat kondusif yang Ya. dicapai oleh dua pihak. Jadi memang di sini kemudian ya. Oke, jadi sebenarnya apa yang bisa membuat itu terwujud? Dengan tadi yang sudah disampaikan, bagaimana sebenarnya itu bisa membangun kemudian dan sekarang apa sih yang membuat itu bisa terwujud? Ya menurut saya situasi itu bisa terwujud apabila ada kesadaran dari orang tua dan juga dari wali kelas tentang bagaimana bisa bersama-sama mengupayakan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak. Karena kehadiran wali kelas dan orang tua juga sangat menentukan bagaimana anak bisa belajar dengan baik di kelas tapi juga di rumah tentu. Oh, luar biasa ya Bu, apa yang ingin tadi diwujudkan oleh Ibu Pilar dengan kesadaran pendidikan. Karena orang tua itu tidak terlepas ya
lewat tujuan pendidikan kita juga. Oke, baik. Nah, menurut Ibu Akila apa sih gagasan kita ke depan menghadapi orang tua seperti ini? Ya, menurut saya untuk menghadapi orang tua, gagasan yang ada di pikiran saya sekarang ini, saya harus memahami keberadaan orang tua, harus memahami dengan baik. Karena memang selain anak-anak yang berbeda, orang tua juga pasti punya karakter yang berbeda. Tidak akan semua orang tua bisa menerima informasi dengan baik. Ada juga saatnya saya harus berhadapan dengan orang tua yang seperti ini. Berarti saya memang harus bisa bersikap terbuka terhadap semua orang, termasuk orang tua dari yang berbeda. Ya, jadi yang pertama memahami ya Bu, orang tua, kemudian kita harus juga tahu karakter orang tua masing-masing, karena seperti di sekolah kita masing-masing ketika kita melihat anak-anak tadi orang tua itu sih. Ya, baik. Tentunya dalam gagasan itu apa yang yang harus saya siapkan tentu saja diri saya sendiri harus siap menghadapi apapun pandangan dan juga pendapat dari orang tua. Kemudian saya juga perlu menyiapkan mungkin berkoordinasi dengan kepala sekolah, memohon peranan kepala sekolah adalah dalam hal ini bagaimana kepala sekolah bisa benar-benar memberikan ruang yang tepat untuk agenda penyerahan hasil belajar itu, agar supaya dengan agenda yang benar-benar dari kepala sekolah, orang tua bisa memahami bahwa itu memang sebuah kewajiban, selain juga merupakan program sekolah, tapi juga merasa benar-benar bertanggung jawab. Karena ya mungkin dengan adanya peranan kepala sekolah, orang tua akan bisa lebih memperhatikan tanggung jawabnya itu. Iya, baik. Jadi yang pertama akan berkoordinasi dengan kepala sekolah menyampaikan bahwa ini karena ini juga menyangkut kegiatan di sekolah. Orang tua harus tahu, jadi bagaimana menunjukkan tanggung jawab mereka di sekolah tentang pertumbuhan dan perkembangan anak itu akan biasanya gitu. Mungkin ada yang selain itu ada lagi, apa? Mungkin itu sih, Ada lagi. itu saja. Oh, itu saja sebenarnya. Oke, baik. Nah, ketika percakapan kita di saat ini sebenarnya alternatif yang sudah disampaikan kapan Bapak melakukan ini? Ya tentu saja sesegera mungkin ya. Tapi mungkin untuk orang tuanya kita tidak punya waktu waktu sebebas-bebasnya. Tapi mungkin saya akan ke kepala sekolah terlebih dahulu supaya paling tidak ini bisa diketahui oleh kepala sekolah, dan kepala sekolah bisa sesegera mungkin untuk memfasilitasi wali kelas dan Apakah yang lebih tepat? ya mungkin bisa lebih tepat ya kan, karena rapat yang akan memberikan ruang bagi orang tua dan juga wali kelas. Nah, dalam hal pencapaian itu mungkin ada orang yang bisa itu apa hubungi, ada yang bisa meminta tolong atau sesuatu. Kalau untuk yang bisa saya hubungi ya tentu saja kepala sekolah, tapi juga guru-guru, supaya nanti agenda ini atau kegiatan ini kita punya pemahaman yang sama ya, kepala sekolah, saya sebagai wali kelas dan guru-guru yang lain, supaya juga orang tua punya informasi yang sama terkait dengan tanggung jawab ini. Jangan nanti apabila hanya saya dan beberapa guru, ya guru-guru yang lain mungkin akan memberikan jawaban yang berbeda kepada orang tua. Ya, baik, jadi ada kolaborasi. Iya, betul sekali. Luar biasa ya Bu. Oke, luar biasa ya percakapan ini. Terasa ya Bu, kita cuma dibatasi dengan waktu, tapi luar biasa ya. Saya juga mendapat pembelajaran yang luar biasa dari Ibu Akila bagaimana menghadapi ketika ada orang tua yang sebenarnya yang boleh dikata tidak setuju dengan pemberian hasil di akhir-akhirnya. Sesuatu itu tidak berfaedah bagi dia, padahal bisa menyambut tanggung. Banyak hal yang saya sudah belajar juga ya lewat Ibu Akila, luar biasa. Saya juga belajar banyak loh dari ibu, bagaimana saya bisa menemukan solusi dari apa yang ibu alami. Itu kolaborasi yang harus dengan guru-guru, orang tua, luar biasa. Ya, karena waktu ya seperti yang sudah saya sampaikan, kita berjumpa lagi. Nanti tidak perlu waktu lagi ya. Kalau misalnya 2 minggu depan kita sudah bisa punya waktu, sudah sampai. Oke, saya rindu sekali ya. Jadi mendengarkan apa lagi yang akan disampaikan tentu saja. Oke, sekian. Terima kasih Pak Akila. Terima kasih untuk waktunya Ibu Susanti. Sama-sama. Sampai bertemu Tetap lagi. semangat ya. Oke, semangat. Ya. Sukses ya Ibu Susanti. Ya, Mas Susan tadi ya sudah melakukan percakapan coaching dan saya sudah mengamati. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, baik, puji Tuhan ya Bu bisa berjalan dengan baik. Aduh, bersyukur ya Bu. Nah, saat ini kita akan membahas analisis percakapan tadi yang sudah Ibu lakukan terkait dengan
ketercapaian kompetensi yang Ibu kembangkan. Ya. Nah, dari percakapan coaching ya, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai kompetensi coaching yang Ibu kembangkan? Ya, tadi saya sudah melakukan bagaimana kehadiran penuh ya Bu, dan itu saya sudah melakukan itu semua lewat kompetensi yang sudah saya sampaikan tadi, dan tentunya di situ ya saya sudah menatap coach saya, sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian saya juga menatap fokus juga tentunya dalam hal ini. Memang seperti yang saya amati tadi ya, Ibu menunjukkan kompetensi-kompetensi itu tadi. Ibu mendengar, bahkan fokus kepada coaching. Jadi itu seperti itu yang saya amati tadi. Nah, setelah coaching tadi ya Bu, kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan? Ya, kalau tadi kan tentang kehadiran penuh, mungkin ada juga ya kompetensi yang lain seperti membuat pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu yang mungkin saya harus kembangkan lagi. Membuat pertanyaan berbobot ya, Iya. supaya nanti bisa merangsang ya dalam coaching untuk mengungkapkan hal-hal yang ada pada dirinya mungkin ya, atau gagasan-gagasan pada dirinya. Nah, kapan kira-kira maksudnya? Ya, ya pasti ketika dalam pelaksanaan coaching ke depan jika dibutuhkan lagi, saya akan melakukan itu. Tidak mungkin ada teman yang membutuhkan atau ada yang ingin disampaikan, pasti saya akan melakukan coaching ini. Tetapi tentu sebelumnya saya akan merefleksi, saya akan tentunya mencari informasi-informasi terkait dengan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, ya membaca buku atau bertanya pada teman-teman yang sudah lebih mengetahuinya. Jadi saya bisa melakukan. Iya, luar biasa ya rencana ke depan yang ingin Ibu lakukan ya untuk pengembangan kompetensi coaching ke depan. Nah, semoga Ibu tetap semangat ya. Saya pun juga banyak belajar dari Ibu dalam pertemuan kita di hari ini, dan terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Ibu. Nanti kita bertemu lagi. Iya, baik. Selamat pagi Bu Angel. Selamat pagi Ibu Aquila. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Puji Bu? Tuhan, saya sehat biasa. Sesuai perjanjian kita ya Bu, kita akan melakukan percakapan. Kalau begitu, Mungkin kita cari tempat yang nyaman untuk Iya. duduk. Oke, mari. Ibu Angel, kita kan sudah janjian, sudah sepakat bahwa hari ini kita akan ada diskusi singkat, percakapan singkat terkait pelaksanaan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nah, sebentar dalam pelaksanaan coaching, nanti kita akan menggunakan rubrik penilaian yang sudah disiapkan dengan ada 4 kriteria. Yang pertama, angka 1 diberi untuk kriteria kurang baik, angka 2 untuk kriteria cukup baik, angka 3 untuk kriteria baik, dan angka 4 untuk kriteria sangat baik. Nah, terkait dengan percakapan coaching sebentar, kira-kira kompetensi coaching apa yang Ibu Angel mau kembangkan dalam percakapan? iya. Kalau dalam percakapan coaching, nanti saya akan kembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, luar biasa. Tapi secara spesifik dari ketiga kompetensi tadi, apa nih yang mau Ibu fokuskan untuk dikembangkan dalam percakapan? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Karena ketika dalam percakapan coaching nanti, saya akan berusaha untuk duduk berdampingan dengan coaching. Kemudian saya berusaha untuk menatap mata coaching, ya.
Dan saya akan fokus tidak mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita nanti, Bu. Jadi seperti itu kira-kira yang akan saya lakukan. Oke, baik sekali. Nah, nanti dalam percakapan coaching sebentar, Ibu Angel akan menjadi coach dan akan berhadapan dengan coachee. Nanti saya akan mencatat hal-hal yang muncul sebentar terkait dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Nanti akan saya segera laporkan, sampaikan kepada Ibu ya. Iya, mohon bantuannya ya, Bu. Iya, pasti. Nah, jadi kapan kira-kira Ibu akan mulai percakapan coaching dengan coachee? Oh iya, Bu, kebetulan saya sudah janji akan melaksanakan percakapan sebentar. Iya. Jadi mungkin kita langsung saja ke ruangan yang sedikit Iya, lebih Bu. nyaman ya, karena di tempat terbuka seperti ini mungkin nanti akan ada banyak gangguan. Kalau begitu kita ke ruangan di sana aja ya, Bu. Oke, mari Bu. Selamat pagi Kak Susan. Selamat pagi Ibu. Senang sekali bertemu dengan Ibu hari ini ya. Senang sekali ya. Ingin sekali berjumpa dengan dia. Ada suatu Mungkin sudah sebulan ya kita tidak bertemu. bukan lebih ya, Bu. Oh iya. Nah, Ibu Susan, percakapan kita di hari ini sama seperti yang lalu ya, tidak lama, paling cuma sampai 5 sampai 10 menit lah begitu. Nah, untuk pertemuan kita di saat ini, kira-kira apa yang Ibu ingin sampaikan? Ibu, saya kaget juga ya, Bu. Pada beberapa hari yang lalu saya dipanggil ke sekolah ya. Dan percakapan itu ternyata didapati ada mungkin 1 atau 2 guru yang menyampaikan kepada sekolah bahwa saya tidak masuk kelas. Padahal saya masuk kelas. Dan ya, saya pun juga perkembangan saya di sekolah juga ada tugas-tugas yang harus saya lakukan sehingga menyebabkan memang situasi di kelas saat itu tidak ada guru sehingga mereka terus melakukan kepada itu mungkin yang menjadi permasalahan. Oh, iya. Jadi Ibu Susan merasa tidak enak ya karena ada laporan dari guru. Padahal mungkin mereka tidak mengerti ya bahwa itu juga punya tugas yang lain yang harus diselesaikan terkait dengan urusan sekolah ya mungkin ya Bu. Iya. Nah, menurut Ibu ya, kira-kira apa sih yang ingin kita lakukan dalam percakapan kita di saat ini? Oke, baik Bu. Jadi terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, yang pasti di sini yang saya inginkan adanya komunikasi sama guru kita sehingga tidak terjadi satu diskomunikasi ya, karena ini mungkin mereka juga tidak tahu keberadaan saya saat itu sehingga mereka langsung membias saya bahwa oh saya tidak masuk kelas, langsung melapor kepada guru. Jadi yang ingin saya inginkan tentunya mari ada percakapan dulu, ada dialog supaya ada komunikasi antara guru yang satu dengan guru yang lain. Itu seperti itu. Ya, jadi komunikasi itu penting ya, Bu. Apalagi dalam satu komunitas sekolah harus bertanya dulu seperti itu ya, jangan langsung main tindakan sendiri ya, Bu, seperti yang disampaikan. Nah, kalau mau lihat sekarang ini ya, Bu, kira-kira situasi seperti apa sih di mana sekolah ini saat ini? Oh, mengenai situasi sih berjalan aman, biasa saja. Proses belajar mengajar itu berjalan biasa. Cuman ya mungkin sesuatu yang tidak dienakan ketika itu tadi saya dipanggil untuk kepala sekolah dan seperti saya berubah dalam kelas ini dan sesuatu yang ternyata ketika di polisi ini ada Tidak yang mempengaruhi. mungkin yang mempengaruhi para guru untuk melakukan itu karena yang mungkin realita yang mereka lihat di kelas itu tidak ada guru. Padahal sebenarnya saya sudah memberikan tugas, saya sudah memberikan pemahaman yang baik kepada siswa kita untuk tetap di kelas. Walaupun memang saya berjuang, pasti dari kelas harus ambil. Tapi ini juga saya dilema menurut saya ditugaskan pada waktu itu memang guru-gurunya semuanya masuk, sehingga saya juga dilema waktu itu pikirnya harus ada juga kelas yang lain. Nah, mungkin ini juga yang Ya, jadi situasi saat itu memang dilema ya, Bu, ketika Ibu harus ke kelas sementara ada tugas tambahan lain ya, Bu, yang harus Ibu selesaikan terkait dengan urusan sekolah.
sampaikan tadi, ada tanggapan yang tidak baik dari teman-teman guru. Nah, Bu, ada tidak gagasan Ibu untuk masalah ini yang Ibu hadapi? Atau gagasan mungkin dari Ibu supaya nanti masalah ini bisa Ya, oke Bapak Ibu. Jadi memang belajar dari masalah ini saya juga merefleksi ya. Ternyata memang tugas pengajar itu yang paling penting, tugas tambahan itu yang kedua. Tapi memang dalam situasi itu saya dilema. Kemudian berkaca dari ini yang pasti gagasan saya ketika ada tugas tambahan yang diberikan kepada saya harus lebih selektif lagi. Jadi mana yang harus saya berikan? Apakah memang harus meningkatkan kelas atau memang harus? Dan sehingga gagasan saya ke depan saya akan lebih prioritas lagi. Ya, luar biasa ya Bu. Memang sebagai guru tugas utama kita ya pasti mengajar. Nanti tugas-tugas tambahan lain walaupun dari kepala sekolah Ibu tetap kita akan selesaikan, tapi fokus utama mengajar. Seperti yang saya katakan Ibu katakan tadi, luar biasa ya Bu. Nah, untuk memastikan ya begitu, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin ketika bisa itu mendesak, saya harus melakukan pekerjaan yang tidak bisa saya lakukan. Saya akan menghubungi guru yang sama pelajaran apa yang mungkin tidak mengajar, bisa membantu saya. Kemudian terus berkoordinasi dengan kepala sekolah, kepala sekolah juga bisa memberikan tugas yang lain, dan yang lain juga bisa membantu saya di kelas. Ya, berkolaborasi ya Bu dengan guru mata pelajaran IPA yang sama supaya nanti bisa saling membantu ya. Nah, luar biasa Bu. Kira-kira adakah gagasan yang lain yang Terkait dengan ketika ada tugas tanggung jawab saya sebagai ketua sekolah, mungkin saya akan membuat pembelajaran yang sinkronis. oh ya, Jadi di sini saya akan, walaupun saya tidak ada dalam situasi itu, tetapi saya akan memberikan tugas kepada siswa-siswa yang ada, walaupun tanpa dipantau langsung oleh guru yang bersangkutan. luar biasa ya Bu ya. Lebih kreatif ya Bu tentang pembelajaran karena memang situasi sekarang ya Bu pada umumnya anak-anak sudah punya gadget tentunya Bu, jadi memanfaatkan ya luar biasa. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu akan Mungkin secepatnya karena ini kalau saya lihat Bu, saya banyak tugas yang harus ke dinas, sehingga saya mungkin harus cepat dengan tugas ini agar supaya tidak lagi ada laporan lagi ke kepala sekolah bahwa saya tidak masuk, padahal ini sudah ada tugas yang harus dilakukan. semangat ya Bu untuk melaksanakannya. Nah, kalau di dalam sekolah mungkin teman-teman guru ada tidak yang mengingatkan Ibu tentang kegiatan ini? Mungkin saya butuh bantuan dengan teman saya, ada teman saya Ibu Akila, ya, juga dari IT. Mungkin saya bisa bertanya atau meminta ini pada Ibu Akila karena dia di IT cukup lumayan Bu. Karena ini kan asinkronus dari kegiatan itu pasti menggunakan gadget ya, mungkin supaya pembelajaran lebih aktif lagi sehingga saya mungkin akan berhubungan lagi dengan Ibu. Iya, mantap sekali, luar biasa ya Bu apa yang Ibu sampaikan hari ini. Saya mendapatkan ide sebenarnya dari Ibu Susan hari ini ya. Pak terasa ya percakapan kita sudah sampai 10 menit mungkin. Iya. Nanti kita akan bertemu kembali ya Bu. Kira-kira kapan ya kita akan Secepatnya nanti saya akan berbagi ya Bu bagaimana pengalaman ketika saya sudah melakukan ini mungkin ya. Saya iya semangat ya Bu untuk penerapannya di sekolah. Terima kasih Bu untuk waktunya. Terima kasih sama-sama. Selamat siang Bu. Oke, Ibu Angel, ya terasa ya praktik coachingnya sudah selesai. Ya, saya sudah mengamati pelaksanaan praktik coaching tadi antara Ibu Angel sebagai coach dan juga coach Ibu.
Nah, bagaimana hasilnya, Bu Angel? Iya, bersyukur berjalan dengan baik ya Bu, tadi percakapan coaching ya. Hasilnya baik ya, saya juga sudah mengamati. Nah, sekarang kita akan bahas dan menganalisa hasil percakapan tadi antara Ibu sebagai coach dan juga bersama dengan coaching terkait dengan ketercapaian kompetensi yang Ibu kembangkan sebagaimana yang sudah disampaikan pada awal percakapan kita tadi. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai kompetensi coaching yang Ibu kembangkan? Kalau tadi ya Bu, saya sampaikan bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Ya. Jadi ketika dalam percakapan coaching tadi, saya menerapkan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa saya hadir penuh dalam percakapan. Jadi saya menatap mata coach tadi, kemudian saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Saya tidak terpengaruh dengan bunyi-bunyi yang ada ya di sekitar, sehingga saya bisa hadir penuh dalam percakapan coaching tadi. Ya, luar biasa. Saya juga mengamati seperti apa yang disampaikan. Memang demikian, Ibu Angel sudah bisa hadir penuh dalam percakapan coaching tadi. Sudah mampu mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching, juga menatap coaching saat percakapan, dan juga memang tidak terpengaruh dengan keributan-keributan ataupun kebisingan-kebisingan yang ada di luar. Nah, setelah praktik coaching tadi, apakah masih ada kompetensi lain terkait coaching yang mungkin akan dikembangkan lagi? Iya, di antara 3 kompetensi ya Bu, ke depan mungkin saya akan mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi dalam percakapan coaching nanti saya ingin kembangkan kompetensi. Oke, jadi selain tadi sudah mengembangkan kehadiran penuh, ke depan Ibu lagi akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk dapat mengembangkan keterampilan tadi mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan ke depan? Untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, nanti mungkin saya akan mencari referensi-referensi, banyak membaca tentang buku-buku percakapan coaching, atau mungkin saya bisa membuka YouTube ya Bu tentang percakapan coaching. Nanti di situ saya bisa untuk mengembangkan kemampuan saya dalam menyusun atau membuat pertanyaan-pertanyaan supaya bisa merangsang coach saya nanti untuk mencari solusinya Bu. Ya, luar biasa ya. Langkah-langkah yang sangat baik ke depan untuk dapat meningkatkan keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan atau memulai langkah Ibu terkait apa yang sudah Ibu sampaikan tadi? Saya akan memulai kegiatan coaching nanti ya, mungkin sesuai dengan kebutuhan lah, sesuai dengan permintaan dari teman-teman guru. Jika ada yang mau melakukan percakapan dengan saya, nanti di situ saya akan kembangkan kompetensi ini. Iya, baik sekali. Jadi nanti pasti akan ada lagi ya praktik coaching ke depan apabila ada permintaan atau mungkin ada teman-teman guru yang tidak ada masalah, Ibu bisa melakukan praktik coaching dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan biasa, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk berdiskusi seperti ini, Bu? Saya juga rindu ya bertemu dengan tentu Ibu saja. nanti. Mungkin 2 atau 3 minggu depan. Ya Bu, kita bertemu lagi. Semoga Ibu punya waktu ya. Pasti. Karena saya selalu rindu dengan pertemuan seperti ini, karena saya pasti akan sangat belajar banyak dari Ibu Angel. Iya, saya juga Bu. Jadi saya tunggu ya panggilannya Iya, Bu. pasti. Kita sudah janjian, tapi tinggal tunggu waktu sampai kira-kira tepatnya kita akan bertemu lagi. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih, Bu. Dan pelajaran hari ini nanti kita bertemu lagi. Iya. Baik, tetap semangat ya. Semangat.